Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Beberapa hari yang lalu, saya kedatangan tamu, teman lama. Ia menceritakan sosok hantu penjaga di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Klaten, Jawa Tengah. Hantu itu menghuni pohon tua yang berada di dekat lapangan tenis di dalam komplek lapas tersebut. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya akan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang terus mendukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Saya doakan kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan segera subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengupload konten-konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Cerita ini amat menyeramkan, apalagi kalau kalian mendengar langsung dari narasumbernya. Tapi dengan berbagai pertimbangan, saya tidak menampilkan wajah narasumber tersebut. Ia adalah seorang pengusaha dan sempat terjun ke dunia politik. Sebut saja namanya Tomo, tinggal di Klaten juga. Untuk kalian yang mengetahui identitas narasumber, saya mohon tidak usah diungkapkan ke publik demi kebaikan bersama. Tomo ini adalah pengusaha, khususnya pengusaha infrastruktur, sehingga sering berhubungan dengan pemerintah dan juga legislatif. Kasusnya mencuat menjelang pemilihan kepala daerah di wilayah tersebut. Tidak perlu saya jelaskan kasusnya secara detail, namun menurut Tomo, kasus ini beraroma politik. Gedung Lapas Klaten ini adalah bangunan tua, dibangun oleh Belanda pada tahun 1923. Lokasinya berada di sekitar alun-alun, tepatnya di Jalan Pemuda. Luas bangunannya seluruh kompleks sekitar 8.200, sementara sekitar 5.800 meter persegi dipakai untuk kantor dan 3 blok hunian. Di dalam komplek tersebut ada lapangan tenis, dan di dekat lapangan tenis inilah tumbuh pohon tua. Menurut perkiraan Tomo ini, usianya sudah ratusan tahun, karena di bagian tengah pohon itu sudah ada lubangnya. Di dekat pohon tua ini ada juga sumur tua, sumur tradisional yang bulat itu, dan airnya masih dipakai hingga saat ini. Tomo tidak tahu persis nama pohon itu. Ia hanya menggambarkan bahwa pohon itu besar, rindang, buahnya kalau masih mentah hijau kecil-kecil, kalau sudah matang warnanya merah. Rasa buahnya ini baik mentah maupun matang, masem, kecut. Dari deskripsi Tomo ini, saya menduga, ini hanya dugaan saya,
pohon itu adalah pohon dewandaru, seperti pohon yang ada di Gunung Kawi yang digunakan pesugihan oleh para pencari kekayaan. Ini bisa salah, karena ini hanya dugaan saya berdasarkan deskripsi dari Tomo. Saya tidak mengecek kebenaran nama pohon itu karena untuk ke Klaten juga terlalu jauh. Jadi kita asumsikan bahwa pohon itu pohon dewandaru. Kalau ada kesalahan, ya mohon dimaafkan, karena kita hanya mereka-reka berdasarkan informasi dari Tomo. Kalau soal sumur tua yang ada di dekat pohon itu, Tomo tidak tahu lebih jauh kapan sumur itu dibangun atau informasi lainnya. Tetapi hingga saat ini sumur itu masih dipakai. Kalau dulu masih memakai timba dan ember, sekarang sudah memakai pompa listrik yang Tomo menyebutnya Sanyo, entahlah mereknya apa, tapi dia menggunakan pompa untuk memanfaatkan air tersebut. Air sumur ini juga dipercaya memiliki kekuatan magis. Nanti akan saya ceritakan. Di lapas Klaten tersebut, Tomo dianggap sebagai sesepuh, sebagai pengayom. Kegiatan sehari-harinya, ia menjadi imam di masjid lapas, juga memberikan khutbah Jumat di masjid tersebut. Ia dekat dengan seluruh napi, sehingga menjadi tempat curhat. Banyak napi yang menceritakan masalah dan kehidupan pribadinya kepada Tomo. Ia pun mendapat julukan baru, Pak D. Semua napi memanggilnya dengan sebutan tersebut. Saat ngobrol dengan saya pun, Tomo mendapat telepon dari seorang napi yang baru saja bebas dari penjara. Ia mengabarkan telah wisuda dari penjara tersebut. Kapan-kapan kepanggil ya Pak D, ujar si penelpon. Selain akrab dengan napi, Tomo ini juga akrab dengan sipir penjara, bahkan dengan kepala lapas pun ia akrab. Maklum, sebagai pengusaha, ia cukup luas dalam bergaul. Zaman mudanya pun, Tomo ini juga bisa dikatakan preman, sehingga ia pun cukup akrab dengan napi-napi yang ada di lapas tersebut. Pendeknya, Tomo ini orangnya luas. Berbicara dengan napi bisa pakai bahasa ngoko, ayo. Tapi ketika menghadap pejabat, ia akan berbicara dengan bahasa Jawa, Jawa halus, Romo Inggil, dengan sikap sebagai seorang Jawa Tulen. Keluasan ini pula yang mengantarkan Tomo sukses menjadi pengusaha, meskipun ia apes di dunia politik. Tomo menceritakan area di sekitar pohon dewandaru itu di dekat lapangan tenis adalah tempat yang angker. Siapapun orang yang berada di dekat pohon ini, sesakti apapun jimatnya, akan luntur di bawah pohon ini. Saya tentu tertawa mendengar cerita itu. Tertawa-tertawa, mengejek lah, seakan tak percaya. Tak percaya mas, kita buktikan, kata Tomo setengah sewot.
Ya, dia memang memanggil saya dengan sebutan Mas karena dia memang adik tingkat saya, berbeda 2 tahun. Tapi kita cukup akrab karena dulu satu kos. Meskipun setelah lulus kita sudah gak ketemu lama sekali, ada mungkin 20 tahun. Meskipun kita tetap berkomunikasi lewat telepon, lewat Facebook, lewat WA. Apalagi dia berada di satu grup WA sebagai satu kos. Jadi meskipun lama gak ketemu, kita tetap akrab, kita tetap update kondisi masing-masing. Kembali ke cerita Tomo tadi yang soal angker. Ia menceritakan suatu ketika ada napi baru di lapas tersebut. Orangnya kalau bahasa Jawanya itu kemelindi ya, belagu lah bahasa Indonesianya. Mungkin ia merasa punya kekuatan atau punya jimat sakti sehingga tahan dipukul sama napi yang lain. Tapi apa yang terjadi ketika ia dihajar di bawah pohon itu, ia benar-benar babak belur. Bagaimana menyembuhkannya? Ini terkait dengan air dari sumur bertuah tadi. Kata Tomo, air sumur itu cukup ampuh untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh para napi. Jadi dengan dilap atau dimandiin dengan air tersebut, luka-luka yang diderita itu akan cepat sembuh. Ini memang cerita aneh, tapi Tomo meyakinkan bahwa itu benar-benar terjadi. Setiap napi yang habis dihajar atau berkelahi, dia akan dimandikan dari air sumur tersebut. Dan luka-luka itu pun benar-benar cepat sembuh. Saya juga nggak tahu apa penyebabnya. Tapi yang jelas itu menurut Tomo yang fakta. Ada satu lagi kelebihan Tomo, yaitu ia bisa melihat makhluk gaib. Menurutnya, pohon tua itu dihuni oleh berbagai macam hantu. Meskipun mereka tidak mengganggu, tapi ini meresahkan Tomo. Salah satu hantu yang menghuni pohon itu adalah kakek tua berbaju putih, memakai jubah putih panjang. Hampir tiap malam, kakek berjubah putih ini selalu berpatroli ke blok-blok napi, tapi ia tidak mengganggu. Hanya Tomo yang melihat kakek tersebut. Jadi dia semacam sipir gaib di lapas tersebut lah. Meski hantu-hantu itu tidak mengganggu aktivitas para napi maupun pegawai, Tomo tetap bersikeras ingin memindahkan mereka ke bagian belakang gedung, di mana jarang dilakukan aktivitas. Di sekitar pohon itu ada lapangan tenis dan itu aktif digunakan, juga dipakai olahraga oleh para napi. Bahkan upacara pun digelar di lapangan tersebut. Tomo merasa tak nyaman jika area tersebut ditungguin oleh berbagai macam hantu. Aktivitas Tomo memindahkan hantu ke bagian belakang ini dilakukan secara diam-diam. Ia tidak bercerita kepada napi lain, juga kepada pegawai ataupun kepala lapas. Ia bekerja dalam senyap, melakukannya demi kebaikan bersama. Tak mudah memindahkan mereka ke bagian belakang, karena hantu-hantu itu sudah lama menghuni pohon tersebut.
Tetapi Tomo tidak menyerah. Ia terus berikhtiar melakukan sholat malam, puasa, dan ikhtiar-ikhtiar lain agar mereka mau dipindahkan. Meski memakan waktu cukup lama, akhirnya hantu-hantu ini mau dipindahkan ke pojok belakang gedung di bagian belakang. Ya pokoknya masing-masing hidup dalam dunianya sendiri-sendiri dan tidak saling mengganggu. Kalau mereka di belakang gedung, sementara aktivitas itu ada di lapangan, ini akan win-win solution ya, win-win solution, karena sama-sama merasa nggak terganggu. Tomo senang bisa meninggalkan lapas dengan kenangan indah, yaitu memindahkan hantu-hantu dari pohon tua ke bagian belakang gedung. Hubungan baik Tomo dengan para napi dan pegawai lapas terbina hingga saat ini. Dalam pertemuan sekitar 3 atau 4 jam itu, Tomo juga menceritakan kisah mistis lain, yaitu seorang pelaku pesugihan di Klaten yang jasad dan jiwanya tiba-tiba hilang, lenyap dari rumahnya. Polisi tidak bisa menemukan di mana keberadaan jasad itu. Kata Tomo, jasad itu diambil oleh penjaga kuburan keramat tempat persugihan si orang tersebut. Mengapa itu bisa terjadi? Orang tersebut melanggar pantangan yang sudah disepakati. Kisah lenyapnya jasad pencari pesugihan ini akan saya ulas pada video berikutnya. Jadi, pastikan Anda subscribe dan tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan kisah menyeramkan lainnya dari Tomo. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.